Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang. Hai pemirsa, apa kabar? Sehat selalu ya, itu doa dan harapan kami semua, keluarga besar Go Healthy. Di tempat ini adalah tempat yang paling pas bagi Anda yang punya masalah kesehatan. Kami ingin Anda menjadi bagian dari program kami dengan menjadi narasumber kami. Kirimkan cerita riwayat kesehatan Anda ke alamat email berikut ini dan kami akan mengundang Anda suatu saat nanti. Pemirsa, saya Coki Sitohang mengingatkan inilah program Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Pemirsa, sering kita melihat sesuatu yang viral, baik itu di televisi ataupun juga di media sosial, tentang orang-orang yang terkena serangan jantung saat sedang melakukan aktivitas tertentu. Gejalanya mirip-mirip, dadanya terasa seperti diremas kencang begitu. Kemudian sakitnya ada juga yang menjalar, sesak nafas, keringat dingin. Waduh, ini persis seperti yang dialami oleh kedua narasumber kami di masa lalu. Tapi sekarang kesehatan mereka sudah meningkat berkat teknologi laser. Saya akan perkenalkan, tapi sebelumnya ada dua orang narasumber kami praktisi kesehatan. Mas Boyke Dianugraha dan Mbak Pretisha Sufarli. Salam sehat buat semuanya. Salam sehat. Yes! Jangan lupa pemirsa bahagia. Suka lupa bahagia Pak, Bu? Oh tidak. Oh enggak ya? Harus terus. Selalu bersyukur ya Pak Teo. Bersyukur. Sebelum wawancara kami lanjutkan, kita main sebentar ya Pak. Bu, inilah benar atau salah. Nah, yang pertama, sudah minum obat tensi, bebas makan apa saja. Apakah pernyataan ini benar? Tidak. Salah. 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 Alasannya ya kita tidak bisa lagi seperti yang dulu sebelum terkena serangan, harus aware lagi lah, jangan sampai terulang lagi terjadi. Jadi kalau kita sudah minum obat harus disiplin minum obat, jaga makan, jangan seperti dulu lagi amburadul sembarangan aja makan. Jadi nggak bisa ya Pak? Kita tanya sama praktisi kesehatan ya. Silakan Mbak Preti. Iya, jadi jawaban dari Bapak Teo dan Ibu Tanti sudah tepat karena memang pernyataan mengenai sudah minum obat tensi bisa bebas makan apa aja itu merupakan pernyataan yang salah. Sekalipun Anda sudah konsumsi obat hipertensi, Anda tetap perlu disiplin untuk menjaga pola hidup Anda, terutama jaga pola makan. Pak Teo ini sudah mengalami hipertensi sejak usia 30-an ya Pak ya. Waktu itu konsumsi obat secara rutin, tapi gak jaga pola makan. Penyumbatan yang terjadi pada pembuluh darahnya, khususnya adalah pembuluh darah jantung, tetap bertambah. Kenapa? Karena di situ ada lemak, ada gula, ada juga contohnya asap polusi udara dan lain-lain, itu tetap dapat mengakibatkan peradangan pada pembuluh darah dan mengakibatkan terbentuknya plak arteriosklerosis atau penyempitan pembuluh darah jantung. Sekalinya Anda sudah dinyatakan mengalami hipertensi atau darah tinggi, maka Anda perlu menjaga dan mengendalikan tekanan darah Anda seumur hidup. Ada dua cara yang bisa ditempuh. Cara farmakologis atau obat-obatan, biasanya dokter akan menganjurkan obat untuk dikonsumsi secara rutin. Cara kedua adalah non-farmakologis. Keduanya seimbang. Nggak boleh kita mengandalkan salah satu saja. Minum obat tetap diteruskan. Non-farmakologis ya salah satunya adalah jaga pola makan. Pernyataan sudah minum obat tensi bebas makan apa saja adalah pernyataan yang salah. Benar atau salah? Yang kedua, lansia membutuhkan lebih sedikit tidur. Apakah pernyataan ini benar atau salah? Salah menurut saya. Kenapa pernyataan ini salah? Tidur itu memang sangat diperlukan. Lamanya tidur misalnya 8 jam dibutuhkan itu harus bisa terpenuhi. Kata beliau pernyataan ini adalah pernyataan yang salah. Gimana Mas Boyke? Jawabannya adalah tepat. Ya, Bang Coki. Jadi yang namanya tidur itu diperlukan sekali, apalagi oleh orang yang semakin tua. Ingat loh, kalau kita kurang tidur, maka bahaya ke depan akan mengancam kita. Apa saja, seperti satu kegemukan. Kemudian pada saat kita kurang tidur juga, yang namanya imunitas kita menurun.
Ya, sehingga orang-orang yang kurang tidur mudah terserang penyakit-penyakit degeneratif seperti misalnya artritis, ya kanker, ya juga ya mudah menyerang. Dan yang jelas adalah kalau imunitas kita menurun karena kita kurang tidur, maka kita akan loyo saat bangun. Kemudian juga kita mudah terserang berbagai macam penyakit. Pernyataan lansia membutuhkan lebih sedikit tidur adalah pernyataan yang salah. Hebat, Dadi dapat hadiah nih. Salah kok dirayakan. Loh enggak, bukan soal salahnya ya. Ini Jawabannya tepat dua-duanya. betul. Selamat Ibu Bapak dapat kenang-kenangan ini berdua. Terima kasih. Kita mesti kenal lebih jauh pasangan orang tua kami ini. Beliau berdua adalah lansia. Siapa mereka? Ini profilnya. Theophilus Burnama. Di usianya yang sudah 75 tahun ini, ia merasa sangat bersyukur bisa tetap sehat walaupun harus menghadapi berbagai macam penyakit. Masalah Theo dengan kesehatan sebenarnya sudah dirasakan sejak ia berusia 30 tahun. Saat itu, tekanan darahnya sudah tinggi, bahkan bisa mencapai angka 190. Namun, karena pola makannya belum juga diperbaiki, tekanan darah Theo menjadi sulit turun ke angka normal. Hingga pada tahun 2005, Theo tiba-tiba merasakan nyeri dada yang begitu hebat. Ia dikatakan mengalami serangan jantung karena ada beberapa sumbatan di pembuluh darah jantungnya. Setelah berbagai rangkaian yang terjadi, akhirnya Theo memutuskan untuk menjalani operasi bypass jantung. Ia pun bertekad untuk bisa hidup lebih sehat. Selain itu, Theo juga rutin menggunakan teknologi laser. Alhasil, seiring berjalannya waktu, kondisi kesehatannya kian membaik. Keluhan di jantung dan tekanan darahnya pun sudah kembali normal. Pak Theo, menurut ceritanya tadi, pernah kena serangan jantung, pernah dipasangi ring, dan pernah dilakukan operasi bypass. Usianya sekarang 75 tahun, kesehatannya meningkat, khususnya setelah menggunakan teknologi laser. Tepuk tangan dulu. Top. Kesehatan meningkat itu seperti apa yang Bapak rasakan sejak pakai teknologi laser? Sejak pakai teknologi laser itu, kalau biasanya kalau pemeriksaan laboratorium misalnya kolesterol tinggi ternyata sudah normal. Pernah tinggi berarti dulu? Iya, saya sudah pakai teknologi laser ini biasanya tensi tinggi. Sekarang setiap kontrol ke dokter normal, kata dokter. Bagus kata dia. Ya, hasil EKG bagus, selalu bagus. Kolesterol pernah tinggi, tensi pernah tinggi. Setinggi apa sih Bapak dulu sebelum pakai laser? Ingat-ingat deh. Kalau tensi itu udah di bawah 200 lah. 190-an, 180 begitu. Tinggi banget ya Pak ya. Memang ada turunan dari orang Ada. tua? Oh, Kami iya. ada Nah, keturunan. ini juga Keturunan. pemirsa harus ingat, mereka-mereka yang sudah punya diabetes di masa muda, sudah punya hipertensi, kolesterolnya juga tinggi, pola hidupnya masih sembarangan. Yuk kita gunakan teknologi laser, jangan nunggu dulu sampai bypass, jangan nunggu dulu sampai ada komplikasi. Betul, Ya, betul. seperti stroke, jantung, gagal ginjal. Yuk kita mulai dari sejak muda kita melengkapi pola hidup kita yang sehat dengan teknologi laser. Jadi sebenarnya pengguna teknologi laser yang disampaikan Mas Boyke barusan jadi bagian daripada menata hidup gitu Iya. loh Bapak Ibu. Tensi 180, 190 dulu ya Pak ya. Sebelum pakai laser ya Pak ya. Sampai akhirnya mengakibatkan Bapak kena serangan jantung. Betul ya, akhirnya harus bypass dan lain sebagainya. Setelah pakai laser itu kemudian menjadi normal, tensinya di berapa? Tensi sekarang 120/80. Mantap. Keren. Nggak ada alasan bagi lansia, oh aku 140 nggak apa-apa, aku kan Oh lansia. enggak bisa kayak gitu. belum. Memang secara data semakin meningkatnya usia seseorang ini akan lebih mudah untuk terkena hipertensi atau tensinya di atas 140/90. Tapi itu bukan berarti merupakan hal yang normal nih. Nah itu, jadi jangan menormalkan sesuatu yang tidak normal. Tetap Ya. patokannya tetap Iya. di 120/80. Melihat perkembangannya kesehatan Bapak tuh seperti apa sih sekarang ini? Seneng. Berarti Ibu juga berhasil. Ya karena Ibu yang ngurusin Bapak. Kan begitulah salah satu fungsi istri kan. Berarti yang tadi Bapak bilang dulu mengenai masalah-masalah hipertensi, kolesterol tinggi itu memang sulit dulu ya Bu untuk ditangani ya. Iya dulu. Tapi sejak pakai laser kemudian obat-obatannya juga Iya, jalan. terus jaga makan juga. Ah, Nah, itu susah nggak jadinya. ngejagain makannya Bapak? Enggak, sekarang
Lebih gampang lagi rebus-rebus aja. Ibu merasa termotivasi nggak melihat keadaan kesehatan Bapak yang kian membaik? Iya dong. Ya. Pakai laser juga. Pakai laser juga aku sejak dia Tuh, pakai itu, saya itu- juga pakai laser juga. Nah, Itu bagus. ini maksudnya. Suami istri itu memang. Jadi teknologi laser ini bisa dipakai bergantian. Iya. Jadi investasinya satu, tapi dipakainya sekeluarga. Bahkan mungkin ibu punya anak, bergantian bisa dipakai. Ya, saya juga sama istri gantian. Kalau saya sudah tidur, diambil, dibuka sendiri, dia pakai lagi. Apa yang dilakukan oleh Pak Theo dan Ibu Tanti ini sudah tepat. Dari sisi medisnya, farmakologisnya juga lengkap ya. Pengobatannya dikonsumsi secara rutin, kontrol ke dokter secara rutin, pola makan juga udah diubah, olahraga, tidurnya juga udah cukup 8 jam. Pokoknya saya seneng banget deh dengernya kalau udah kayak gitu. Ditambah lagi nih semua upayanya dilengkapi dengan menggunakan teknologi laser. Nah pemirsa di rumah kita sama-sama belajar dari cerita Pak Theo. Ingat Pak Theo mengalami hipertensi di usia muda. Dan memang hipertensi ini saat ini tidak mengenal usia. Dari usia muda sampai usia tua bisa mengalami hipertensi. Hipertensi merupakan salah satu penyakit yang paling banyak diidap oleh masyarakat di Indonesia dan di dunia. Ya. Jadi pastikan tensi Anda aman dengan melakukan medical check up secara rutin, lalu menjaga pola hidup dengan maksimal menggunakan teknologi laser sebagai pelengkap gaya hidup kita semua. Hipertensi itu tidak memberikan gejala. Nah, itu. Makanya disebutnya sebagai the silent killer. Contohnya, saya sendiri pun 170/120 tidak tahu. Bahkan tahunya ketika mau dilakukan operasi mata pada saat itu. Jadi artinya waspadalah. Hipertensi itu makin lama makin mengancam kita, makin menua pembuluh darah kita makin kaku, kemudian juga darah kita juga makin kental, apalagi memasuki usia menopause pada wanita, andropause pada pria, maka kita harus cegah dengan pola hidup sehat dan menggunakan teknologi laser. Pemirsa, Pak Theo dan Ibu Tanti pernah merasakan sakitnya kena serangan jantung. Itu adalah momen pertaruhan hidup dan mati. Dan jika tidak mengambil keputusan tepat pasca penanganan itu, maka pertaruhan hidup dan mati itu pun akan kembali terulang. Tapi kita semua senang ya dengar cerita beliau berdua, menjadi inspirasi dan kekuatan khususnya buat generasi muda. Harus take action seperti beliau berdua. Sudah menggunakan dokter laser dan mereka juga menggunakan secara praktis. Mereka mengakui alat ini mudah digunakan. Terapi di mana saja, waktunya juga kapan saja. Cukup digunakan di garis pergelangan tangan kiri sebanyak 2 kali sehari dengan durasi 15 hingga 60 menit. Sinar laser akan menyinari pembuluh darah nadi dan titik akupuntur yang ada di pergelangan tangan Anda. Saatnya jadikan dokter laser sebagai bagian dari gaya hidup sehat kita semua. Hubungi nomor yang tertera di layar dan inilah nomor resmi kami. Tim call center kami siap melayani Anda sampai nanti Anda mendapatkan 1 unit atau lebih dokter laser. Jika Anda sudah memiliki alatnya, silakan berkonsultasi dengan dokter kami secara gratis. Ingatkan diri Anda untuk tetap waspada bahwa produk dokter laser yang asli, berkualitas, bermanfaat, bergaransi, serta terdaftar di pemerintah Republik Indonesia hanya ada di GoGo Mall. Ingat teknologi laser, ingat dokter laser dari GoGo Mall. Didukung oleh Anda masih bersama kami di program Go Healthy. Narasumber kami kali ini adalah Pak Theo, 75 tahun, yang pernah kena serangan jantung, kemudian pernah dipasang ring, pernah di bypass. Hari ini kesehatannya meningkat, bahkan lebih fit daripada usia rata-ratanya. Ini orang yang disiplin pemirsa. Sekarang ini mengubah pola pikir dan pola hidupnya. Sungguh-sungguh mau mengejar kepada pola hidup sehat. Pak Theo masih minum obat sekarang? Masih. Jadi udah berapa tahun minum obat? Dari tahun 2005 waktu selesai bypass itu obat terus minum rutin. Gitu? Habis ambil lagi, habis ambil lagi. Enggak coba-coba untuk berhenti, malas, bosen? Enggak. Tapi Bapak tahu nggak waktu yang tepat untuk minum obat kolesterol itu? Tidak. Pemirsa, tahukah Anda waktu yang tepat untuk konsumsi obat kolesterol? Silahkan Mbak Preti. Obat kolesterol contohnya seperti simvastatin dan atorvastatin ini bisa dikonsumsi tanpa bersamaan atau setelah makan. Dan biasanya dokter akan menganjurkan Anda untuk konsumsi pada malam hari. Malam hari merupakan waktu yang tepat untuk konsumsi obat kolesterol. Tubuh kita ini memiliki siklus harian. Kita sebut dengan irama sirkadian, di mana memang pada siklus tersebut tubuh kita, organ hati kita memproduksi kolesterol pada malam hari. Itu mengapa dokter menganjurkan Anda untuk konsumsi obat kolesterol pada malam hari, karena
Bertujuan obat tersebut akan bekerja pada waktu yang tepat di mana tubuh kita memang saat sedang membentuk kolesterol. Terima kasih ya Mbak Preti ya. Pemirsa, kehidupan Pak Theo bukan kehidupan yang sempurna. Dulu pernah ada satu kejadian, sudah kena serangan jantung, dipasangi ring, berikutnya kena lagi ya Pak ya? Iya. Dan harus di-bypass. Nah, antara Bapak pasang ring sampai kena jantung lagi, ini dalam durasi waktu tersebut, kok bisa Pak kejadian lagi? Mikir waktu itu, udah pasang ring, berarti ya boleh makan aja deh apa yang makan. Oh, sembarangan lagi? Iya, jadi saya makan aja. Makan daging-daging merah lah segala macam. Pikir kan udah pasang ring kan aman. Udah aman? Aman. Rupanya enggak. Ternyata enggak loh Pak. Iya. Tapi Bapak tahu nggak di bypass itu sebenarnya diapain Pak? Ini ya dibuka ke jendela begitu katanya. Apa perasaan Bapak? Ya, wah takut tuh waktu dia kasih penjelasan dokter. Saya jadi takut. Nanti ambil pembuluh darah dari sini, kalau kurang ambil lagi dari sini katanya. Waduh, ini ngeri banget saya bilang nih. Akhirnya Bapak mengikuti saran anjuran dokter Ya. untuk dilakukan operasi bypass. Sekarang saya ingin ke Ibu Tanti sedikit nih pemirsa. Beliau juga punya keluhan kesehatan ketika itu. Bahkan rasa-rasa sakit yang Bapak alami juga Ibu pernah alami ketika serangan jantung itu muncul. Waktu Ibu mengalami serangan jantung, apakah Ibu merasa hidup Ibu bisa ditolong? Kita harus berusaha dong. Saya terus langsung berobat. Dan dokter menyarankan minum obat rutin. Terus suamiku pakai laser, saya ikut juga pakai laser. Dan kemarin 2 bulan lalu saya di scan jantung ya. Iya. Hasilnya baik kata dokter. Bagus sekali ini hasilnya. Aduh, syukur. Gitu. Apa yang paling berkesan Bu dari pengalaman menggunakan laser? Rasa kebugaran lah tentunya kesehatan kita ya jadi stabil gitu. Ibu merasa lebih berenergi setelah Iya. pakai laser? Iya. Jadi pemirsa juga harus tahu, kok laser ini bisa membantu, si teknologi ini membantu Ibu Tanti dan Pak Theo. Kenapa? Karena memang laser ini diciptakan, teknologi ini khusus untuk darah dan pembuluh darah. Ya, mencegah kekentalan darah, membuat pembuluh darah lebih elastis. Teknologi laser itu sudah dikembangkan sedemikian rupa dengan 3 buah sinar ya. Ada sinar merah, biru, dan kuning. Ketika dinyalakan sinar merahnya itu dia akan mencegah penggumpalan, dan yang sudah menggumpal dia akan dilisis ya, namanya mekanisme fibrinolisis. Sinar birunya dia akan mengaktifkan kembali yang namanya nitric oxide, yaitu yang membuat pembuluh darah elastis itu adalah nitric oxide. Namun dengan bertambahnya usia nitric oxide kita berkurang, diaktifkan kembali. Kita juga harus tahu bahwa yang namanya kolesterol, yang namanya gula, yang membuat penyumbatan pembuluh darah itu dia diubah menjadi energi sehingga tenaganya juga bertambah. Kolesterol, gula turun di dalam darah, itu bagus banget ya. Kemudian tenaganya bertambah. Dan ada sinar kuningnya. Tadi kan kita lihat sendiri pemirsa. Sinar kuning ini dia akan mengaktifkan hormon melatonin, di mana pada pasien-pasien dengan menopause ya, estrogen turun, melatoninnya juga turun. Kemudian mengaktifkan kembali hormon kebahagiaan sehingga imunitasnya meningkat. Oleh karena itu pemirsa, jangan tunggu dulu sampai serangan jantung. Ya. Jangan tunggu dulu sampai pasang ring. Ayo kita gunakan teknologi laser ini sebagai bagian daripada gaya hidup kita sejak usia muda, masuk usia menopause, masuk usia andropause, sehingga kita bisa menikmati hidup di masa tua dengan kualitas darah yang baik, otomatis kualitas hidup kita juga akan menjadi lebih baik. Teknologi laser yang tadi sudah dijelaskan oleh Mas Boy, ke kita sama-sama lihat penggunaannya nih akan digunakan pada area pergelangan tangan, karena di pergelangan tangan ini ada pembuluh darah dan ada titik-titik akupuntur yang ketika disinarkan dengan menggunakan teknologi laser nantinya aliran darah menjadi terbuka, pembuluh darah menjadi lebih elastis, gumpalan-gumpalan darah ini diuraikan dan juga mencegah penempelan sel-sel keping darah. Manfaatnya adalah ketika aliran darah menjadi lebih lancar, maka nutrisi dan oksigen ini dapat terhantarkan sampai ke sel-sel di organ vital terdalam secara maksimal. Dan juga teknologi laser ini udah ada ekstensinya nih pemirsa nih, digunakan secara intranasal warna putih atau ya. di dalam rongga hidung, bisa Anda manfaatkan untuk
untuk yang mungkin pernah mengalami sinusitis, vertigo, migrain, sering sakit kepala, tension headache, atau kesulitan tidur, atau memang sekedar belum pernah mengalami apapun tapi ingin menjaga kualitas sistem saraf pusat yang kita miliki sampai usia lanjut agar kita tetap aktif dan produktif. Jadi buat pemirsa di rumah nih, ingat ya, teknologi laser ini sendiri gak cuma digunakan untuk yang sudah tua atau sudah yang memiliki penyakit tertentu. Enggak, kita yang masih sehat, masih bugar pun tetap dapat memanfaatkan teknologi laser sebagai bagian dari gaya hidup kita. Tetap pola hidup dijalani, apabila dokter meresepkan obat maka konsumsi secara rutin, melakukan pemeriksaan kesehatan berkala, dan juga menggunakan teknologi laser sebagai pelengkap gaya hidup kita. Pemirsa, bagi Anda yang belum pakai teknologi laser, ini saatnya mengambil keputusan. Oh, belum bulat juga tekad Anda, masih mau dengar cerita orang lain yang pakai teknologi laser. Apa yang mereka keluhkan tentang penyakitnya dan bagaimana kualitas kesehatannya meningkat? Kami kasih satu cerita lagi deh buat Anda. Sejak muda saya itu sudah terkena hipertensi. Pada waktu hipertensi dulu pernah kalau nggak salah sampai pernah 200, kemudian 80. Tekanan darah saya yang sering tinggi, tiba-tiba pusing di jalan raya, tiba-tiba dunia berputar-putar begitu. Alhamdulillah setelah pakai laser saya tidak mengalami kembali, dan yang jelas saya juga tidur lebih baik. Kita akan dengar pesan dari Pak Theo di usia 75 ini dan juga Ibu Tanti di usia 65 tahun. Tetap fit, tetap bugar setelah pakai teknologi laser. Pak Theo sama Ibu silakan. Sudah mendengar begitu baik sekali manfaat daripada teknologi laser ini, sebagaimana yang saya dan istri saya alami. Kita pakai teknologi laser itu sangat membantu kita untuk bisa kembali memiliki kesehatan yang prima, terutama kolesterol kembali normal, tensi normal, hasil EKG bagus kata dokter. Ini semua dibantu walaupun ada obat-obat yang diminum rutin, tapi juga teknologi laser ini membantu sekali. Jadi saya sarankan kepada teman-teman semua, sahabat-sahabat, Bapak, Ibu, saudara-saudara, jangan tolak atau jangan ragu-ragu untuk membeli teknologi laser dan memakainya. Keren. Dengan rutin pakai, karena besar sekali manfaatnya untuk kita, kesehatan kita. Baik yang muda-muda maupun yang tua, sangat bermanfaat memakai teknologi laser. Bu Tanti punya komunitas wanita, ada arisan teman-teman. Iya. Boleh mereka disapa Ibu dan Iya. sekaligus diajak untuk pakai teknologi laser. Ayo teman-teman, jangan tunggu Anda sakit. Pakai teknologi laser seperti saya, biar kita bisa sehat selamanya dan bahagia tentunya. Ayo, jangan tunggu lama-lama lagi. Pak Theo, Bu Tanti, terima kasih untuk ajakannya yang sangat menguatkan bagi kita semua. Pemirsa, kami harap Anda mendengarkan pesan dari kedua orang tua kita ini, para lansia yang sudah take action dalam istilah kami, yang sudah mengambil langkah pasti. Karena apa? Pernah mengalami nggak enaknya, sakitnya, dan dipertaruhkannya hidup ketika kena serangan jantung. Dan beliau berdua memilih memanfaatkan teknologi laser. Pemirsa, teknologi laser yang digunakan oleh Bapak dan Ibu Theo adalah dokter laser yang merupakan alat kesehatan. Ini adalah pelopornya, pelopor alat kesehatan untuk bantu meningkatkan kualitas darah dan pembuluh darah. Disarankan bagi Anda yang punya masalah kolesterol tinggi, diabetes, dan hipertensi. Dengan dapat diatasinya ketiga masalah ini, maka Anda pun terhindar dari bahaya komplikasinya. Ada juga intranasal therapy kit yang digunakan di rongga hidung. Manfaatnya adalah melancarkan aliran darah di area kepala, mencegah stroke, bantu atasi vertigo, migrain, sakit kepala, insomnia, dan sinusitis. Bagi yang muda-muda, saya ingin ingatkan kembali ya, belum ada keluhan kesehatan apapun kan? Puji Tuhan, Alhamdulillah. Tapi gunakan dokter laser sekarang juga sebagai salah satu cara optimal. Inilah upaya kita mencegah datangnya berbagai penyakit. Saatnya jadikan dokter laser sebagai bagian dari gaya hidup sehat kita semua. Kami tunggu telepon Anda di nomor yang tertera di layar. Tim call center kami siap melayani Anda.
Ingat ya pemirsa, produk dokter laser yang asli, berkualitas, bermanfaat, bergaransi, serta terdaftar resmi di pemerintah Republik Indonesia hanya ada di GoGo Mall. Sekali lagi, Pak Theo, Ibu Tanti, terima kasih. Mas Boy dan Mbak Preti, terima kasih untuk obrolan kita hari ini. Selesai sudah episode Go Healthy kali ini. Kami tunggu kritik, saran, masukan Anda supaya program kami bisa semakin bermanfaat dan berimprovisasi. Coki Sitohang, pamit. Sampai jumpa.